Artinya barang siapa yang ketemu tidak lapor, melindungi, mencari pekerjaan dan sebagainya sedang Saat itu, di Jakarta terjadi gerakan 30 September 1965. Namun aku tidak menyadari bahwa akibat dari peristiwa tersebut akan berpengaruh hingga ke daerah Blitar. Saat itu Blitar memang menjadi basis massa Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun banyak pula masyarakat Blitar yang sebenarnya tidak tahu menahu, apalagi terlibat dengan PKI. orang tidak tahu apa-apa itu ditangkap di sini luar biasa banyaknya. Kalau mau mencari itu kan bisa ratusan di sini. Orang sama sekali buta huruf. Ada yang memang tidak ngerti. Bener BTI sanes Pak Kulon Barisan Tani itu memang bukan lucu-lucuan, bukan, memang ada Kulon Barisan Tani. Ya sudah, jangan harap bisa pulang. Karena takut tertangkap aparat atau dituduh menjadi anggota PKI, mereka melarikan diri dari Blitar ke berbagai tempat. Aku yang saat itu menjadi asisten dosen Institut Teknologi Surabaya juga sempat menolong saudara maupun orang-orang lainnya yang kebetulan memang aku kenal. Mereka itu satu persatu saya carikan sasaran pekerjaan, tukang cukur, tambal ban itu sampai 3 orang, nyukur, menjahit dan sebagainya, pergi dari situ. Dan akhirnya mereka itu setelah tertangkap ditanya pada waktu lari itu di mana. Jadi di rumah saya pertama. Ini menurut yang kemudian menangkap saya itu terkena itu Kokam 09. Artinya barang siapa yang ketemu tidak lapor, melindungi, mencari pekerjaan dan sebagainya sudah dianggap melanggar. Karena aku masih memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dituduh terlibat PKI, aku sempat dipanggil wakil rektor ITS untuk dimintai keterangan. Saya dipanggil 5 orang, langsung bahwa saya itu sebagai orang yang dicurigai sarjana kiri. Nah, sudah itu, sehingga saya tidak dilantik, tidak ikut di wisuda waktu itu. Belum kejadian saya gitu, indikasi dipanggil duluan. Padahal saya itu tidak pernah, memang saya vokal, tapi vokal saya itu di itu kegiatan intra universitas itu, saya di senat mahasiswa itu. Bahkan karena dianggap memiliki hubungan dengan orang-orang PKI, aku wajib lapor seminggu sekali kepada rektorat. Akhirnya, hakku sebagai mahasiswa juga dihapus. Saya menuntut hak saya untuk ijazah saya itu tidak diperkenankan. Orang-orang PKI tidak berhak memperoleh fasilitas apapun dari kampus ini. Sudah begitu. Iya, bayar tentu saja seperti halnya yang lain. Dan saya sebagai asisten dosen di sana itu kan juga penugasan dari alumnus sana. Juli 1968, aku akhirnya ditangkap ketika sedang menunggu praktikum mahasiswa. Maaf Pak, kami dari Ganesum. Bapak terlibat dalam pemberontakan kegiatan PKI. Pak, bukan saya Pak, saya nggak ikutan gitu-gituan Pak, benar Pak. Ironisnya, aku ditangkap justru dari informasi orang-orang yang pernah aku tolong. Meskipun aku menyangkal, namun orang-orang yang menyergapku justru menuduh bahwa aku salah satu pimpinan PKI yang disusupkan ke dunia pendidikan.
pengakuan-pengakuan itu hasil gigitan-gigitan yang lainnya juga tidak kuat terhadap penyiksaan itu. Yang kenal dengan saya, termasuk mereka-mereka yang pernah saya tolong, itu biasanya itu kan orang PKI toh, bukan orang, tidak, suruh memberikan pengakuan bahwa saya ini juga orang PKI. Bukan. Setelah sempat ditahan di kantor Sentral Intelijen Surabaya, aku kemudian dikirim ke Kodim Blitar. Di Kodim, aku diinterogasi mengenai keterlibatan marinir secara massal dalam gerakan 30 September 65. Jangan bohong kamu. Nggak tahu Pak. Saya nggak ngerti. Saya bukan militer, saya bukan seorang yang saya itu seorang pengajar, tidak ngerti. Ya itu sudah begitu. Ini demi bapak sendiri. Jadi ini sudah diangkat besok bapak sendiri. Kalau memang Allah mentakdirkan saya meninggalkan, silahkan demikian. Setiap menjalani pemeriksaan dari satu tempat ke tempat lain, aku harus rela menerima tanda mata berupa siksaan dan perlakuan kasar. Semua itu dilakukan agar aku mengaku sebagai anggota PKI, suatu pengakuan yang